Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda sekalian? Mudah-mudahan anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan semuanya kita dijauhkan dari wabah corona atau COVID-19 dan mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita berjumpa kembali anda pelajaran kita tentang pendidikan agama Islam. Kita membahas tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Anda sekalian, sebelum kita membahas selanjutnya, kita terlebih dahulu membahas tentang pengertian jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap, perkataan, dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi antara sikap, perkataan, dan perbuatan harus sama. Itu nama orang jujur. Kalau tidak sama, itu namanya nggak jujur. Lawan daripada jujur adalah orang yang pendusta atau dusta. Kemudian ada sekalian, dasarnya sebagaimana hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dari Ibnu Mas'ud berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu adalah membawa kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu membawa surga. Artinya ini janji Allah. Orang yang baik, orang yang jujur, janji Allah pasti surga. Yang penting hidup kita dalam kehidupan ini baik dan jujur, yakin Allah akan memberi janjinya surga. Anak-anak sekalian, kemudian selanjutnya adalah kita membahas tentang macam-macam jujur. Jujur ada namanya jujur dalam perkataan dan jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perkataan adalah sikap seseorang selalu berkata benar, berkata jujur, tidak merubah-rubah. Apa yang dia terima dia sampaikan dengan benar. Apa dia dengar itu dia sampaikan itu benar. Atau jujur, tidak pernah meningkat. Kemudian jujur dalam perbuatan, sikap seseorang selalu sesuai antara perkataan dan perbuatan. Berkata iman kepada Allah, melakukan iman kepada Allah, lakukan perintahnya. Kemudian ada sekalian, dalilnya dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'malun. Artinya, wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Artinya kalau kita berkata sesuaikan perbuatan dengan perbuatan. Ini ngaku iman kepada Allah selalu bercaru. Allah sementara melarang untuk berbuat kotor, berkata kotor. Ini tidak sesuai. Jadi anak-anak sekalian, tentang macam-macam jujur kepada perkataan dan jujur dalam perbuatan. Sekalian, kita lanjutkan dengan hikmah daripada sikap jujur. Apa hikmahnya orang-orang yang berbuat jujur? Pertama, orang jujur mendapat kepercayaan dari orang lain. Kemudian orang jujur mendapat banyak teman. Itu sudah jelas Anda. Kemudian orang yang jujur mendapatkan ketentraman hidup, tidak gelisah. Kemudian orang jujur mendapat pahala dari Allah. Karena balik kepada tadi dalilnya, orang jujur, orang yang benar, jatahnya adalah surganya Allah. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan yang kedua adalah tentang amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya dapat dipercaya, juga bisa berarti pesan dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Itu amanah. Hukum amanah apa hukumnya? Wajib. Jadi amanah wajib disampaikan kepada siapa? Kepada yang berhak. Berhak siapa? Berhak yang menerimanya. Kemudian selanjutnya Anda, kita lanjutkan dengan dalilnya. Dalil amanah adalah hadis Nabi yang dikatakan muttafaqun alaih. Di antaranya hadis Nabi yang berbunyi wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, dan selanjutnya.
Setiap kamu pemimpin, dan pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Jadi Anda semuanya adalah pemimpin. Namanya pemimpin harus amanah. Apa yang diamanahkan harus disampaikan kepada orang lain atau orang yang berhak menerimanya. Kemudian Anda sekalian, kita lanjutkan macam-macam amanah. Selanjutnya macam-macam amanah. Amanah itu apa saja? Pertama, amanah terhadap Allah. Apa amanah terhadap Allah? Amanah terhadap Allah adalah kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu namanya amanah. Yang kedua adalah amanah terhadap sesama. Amanah terhadap sesama adalah kita menyampaikan amanah kepada hak yang menerimanya. Kalau kita dititipi sesuatu harus sampaikan kepada orang yang menerimanya. Kalau kita dipinjami maka harus kita kembalikan, itu amanah. Kemudian amanah terhadap diri sendiri. Apa amanah terhadap diri sendiri? Adalah menjaga diri kita. Apa yang diamanahkan Allah? Kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga kesehatan. Kita diperintahkan untuk menjaga mendapatkan ilmu. Kita diperintahkan untuk senantiasa hidup bahagia di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu amanah yang mesti kita laksanakan. Ketika itu semua tidak kita laksanakan, Ananda, berarti Anda semua termasuk tergolong orang-orang yang mengingkari amanah. Apa tergolong dalamnya adalah orang munafik. Kemudian Anda sekalian, kemudian hikmah. Apa hikmahnya? Pertama, hikmah daripada amanah adalah dapat dipercaya. Orang lain percaya kepada kita. Kedua, mendapat simpati dari semua pihak. Jadi artinya kita diperhatikan oleh orang dan dia melihat kita orang baik, bukan orang pendusta, bukan orang pengkhianat. Kemudian hidupnya akan suksesnya baik di dunia dan akhirat. Ketika seseorang ada semuanya jadi orang yang amanah, tentunya hidupnya orang lain akan menilai kita, akan memberi kepercayaan kepada kita. Kalau orang sudah percaya, maka kesuksesan akan kita dapat. Kemudian selanjutnya hidupnya akan dimudahkan oleh Allah. Tentu hidup mudah di akhirat, mudah di dunia, mudah. Ya, itulah janji-janji Allah diberikan kepada kita bersama. Itulah hikmah orang yang amanah. Kemudian Anda sekalian, oke, kita lanjutkan. Anda sekalian, kita membahas selanjutnya istiqomah. Istiqomah berasal dari kata istiqomah yastaqimu, yang artinya tegak lurus. Anda tegak lurus. Secara istilah, istiqomah adalah sikap teguh dan konsisten dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai tantangan, godaan dan ancaman. Artinya orang yang istiqomah tidak berubah-ubah, teguh dirinya. Kalau dia Islam tetap Islam, kalau dia beriman kepada Allah satu tetap Allah satu, nggak berubah-ubah. Itulah orang yang istiqomah. Nggak pindah sana pindah sini, itu namanya orang yang istiqomah. Kemudian ada sekalian, hukumnya apa kita melaksanakan istiqomah? Sikap istiqomah wajib. Ketika seseorang tidak istiqomah akan berakibat, maka perbuatan dosa. Kalau dia orang beriman nggak istiqomah dengan keimanan, musyrik dia. Kalau dia orang perintah Allah merintahkan sholat nggak melaksanakan sholat, kafir dia. Maka wajib bagi kita umat Islam untuk beristiqomah. Kemudian selanjutnya Anda sekalian, dalilnya kita tentang istiqomah dalam surah As-Saff ayat 13. Silakan Anda kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Artinya orang yang istiqomah dia tetap teguh, nggak pernah sedih. Sekalipun Allah mencoba, Allah memberi cobaan kepada mereka, mereka tetap istiqomah. Mereka tidak takut, mereka tidak khawatir, tidak bersedih hati ketika dicoba Allah, karena itu semua yakin Allah yang memberinya. Anda sekalian, selanjutnya adalah bukan mesti wajib istiqomah. Yang selanjutnya yang kedua adalah melaksanakan kewajiban. Dalam melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah mesti istiqomah.
Karena Allah memerintahkan kepada kita kewajiban-kewajiban itu wajib dilakukan dengan istiqomah. Tidak kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak. Tapi kalau dalam hal istiqomah, dalam melaksanakan kewajiban wajib istiqomah. Contoh, kita melaksanakan sholat itu istiqomah lakukan. Kalau Allah perintahkan 5 kali 1 hari 1 malam, kita melaksanakan. Tidak terputus-putus. Sampai kapan batasnya? Sampai kita tidak bisa sholat. Sampai kita tidak bisa sholat, barulah kita tidak ada kewajiban. Maka dalam hal kewajiban melaksanakan perintah sholat, wajib kita istiqomah. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah dalam ikhlas dalam beramal. Jadi dalam beramal tentunya istiqomah, ikhlas kita. Kenapa? Kalau amal tidak didasari dengan ikhlas, maka amal itu rodun artinya ditolak oleh Allah, enggak bernilai dalam pandang Allah. Maka kita pasti istiqomah dalam beramal. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, mesti istiqomah, ikhlas. Ikhlas kita tanamkan dalam diri kita sehingga akan bernilai ibadah dalam pandang Allah. Kemudian ada sekalian, kita lanjutkan perilaku istiqomah. Perilaku istiqomah adalah pertama yang kita lakukan selalu menjalankan perintah Allah, itu istiqomah. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat waktu. Yang ketiga, belajar terus menerus. Kalau kita sebagai siswa harus istiqomah, belajar terus menerus. Kemudian selalu mentaati peraturan. Peraturan dari mana? Peraturan dari Allah, peraturan dari masyarakat, peraturan dari kita sebagai siswa, peraturan sebagai anggota masyarakat atau sebagai rakyat warga negara Indonesia. Kita ikuti aturan. Itu istiqomah, tidak plan, tidak kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Itulah namanya tidak istiqomah. Orang istiqomah terus-menerus lakukan. Kemudian selalu menjalankan kewajiban. Tentunya kewajibannya Allah perintahkan wajib kita lakukan secara istiqomah. Anak sekalian, selanjutnya adalah hikmah daripada istiqomah. Apa hikmahnya? Yang pertama hikmah kita melaksanakan sikap istiqomah adalah dijauhkan rasa takut dan sedih. Jadi orang yang istiqomah, yakin Allah ada, yakin Allah memberi balasan kepada kita, yakin Allah memberi hikmah, maka kita harus istiqomah. Rasa takut tidak ada dalam diri kita. Yang kedua adalah mendapatkan kesuksesan hidup. Dan ketiga, selalu sabar. Yakin semua yang diujikan kepada kita, semua yang diberikan kepada kita adalah yakin dari Allah. Maka kita dengan keyakinan yang ada, istiqomah dan keyakinan, apapun yang diberikan kepada kita, ujian, kesedihan, kita tetap selalu dalam keadaan sabar. Kemudian Anda sama evaluasi. Jadi Anda sekalian, diharapkan Anda sekalian, setelah kita belajar, diharapkan Anda pertama praktekkan sikap jujur dalam kehidupan. Jujur tidak ada dalam sekolah, tidak ada dalam masjid. Jujur praktekkan di seluruh kehidupan selagi kita masih hidup. Yang kedua Anda sekalian adalah kita praktekkan dalam kehidupan kita sikap amanah. Karena amanah itu adalah wajib bagi kita. Dan yang ketiga Anda sekalian harus bersikap istiqomah dalam berbagai hal, dalam kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Niscaya ketika Anda semua kita dipraktekkan sikap jujur, amanah, istiqomah, yakin Allah janjikan surga. Yang kedua, kita dalam kehidupan akan diberi kesuksesan, hidup bahagia sebagaimana senantiasa berdoa kita bersama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Demikian Anda sekalian pelajaran kita tentang istiqomah. Selanjutnya evaluasi silakan dikerjakan. Anda sekalian dikumpulkan akan datang dan diharapkan kepada Anda semua mengerjakan tugas ini. Dan marilah pelajaran kita pada hari ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.